Si orang ini, si membelakangi si Surya ini, tiba-tiba tuh berbaliklah hadap-hadapan, dan Surya terkaget-kaget ketika melihat orang itu. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes, yang akan ngajak kalian tentunya nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Di video aku hari ini, aku akan menceritakan salah satu kisah, yakni dari beberapa orang ataupun anak-anak yang sedang melakukan wajib militer atau mungkin wajib semi militer untuk salah satu instansi perusahaan, ya kan. Nah, namun sayangnya pada saat ia melakukan wajib militer tersebut, ia dan teman-temannya nih harus mengalami kejadian misterius dan juga horor, yakni digadang-gadangkan pada saat itu terdapat warung gaib di tengah hutan. Kalian pasti udah penasaran kan? Seperti biasa nih, sebelum lanjut, aku ingetin ke kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Jadi kejadian ataupun kisah ini terjadi pada 2015 lalu, yakni dialami oleh Bagas CS atau Bagas dan juga teman-temannya. Pada saat itu kebetulan Bagas ini baru aja keterima di salah satu perusahaan X, kita kasih inisial X aja ya. Nah, pada saat itu ya kan udah keterima, cuman dia nih harus menjalankan kewajiban yakni semi wajib militer, dimana hal tersebut ia harus lakukan selama kurang lebih 14 hari atau 2 mingguan. Jadi meskipun ya si perusahaan X ini untuk menerapkan sistem semi wajib militer dulu, cuman perusahaan X ini tetap menggunakan sebuah instalasi ya kan untuk melaksanakan semi wajib militer tersebut. Nah, emang perusahaan ini ya kayak emang sih beberapa perusahaan ataupun gak semua perusahaan yang ada, cuman ada beberapa yang emang menerapkan semi wajib militer yang memang filosofinya ini untuk melatih kedisiplinan dan kerjasama antar tim. Singkat cerita nih, udahnya pada saat itu udahlah Bagas itu berangkat bersama dengan teman-temannya menggunakan bis dari Jakarta menuju Bogor. Nah, pada saat itu dia mengatakan kalau kurang lebih peserta ataupun teman-temannya itu sekitar 40-an, dan itu udah emang cewek sama cowok. Nah, sesampainya di tempatnya itu mereka nih pada kaget gitu loh. Ketika udah sampai tuh, mereka tuh langsung kayak digedor-gedor gitu loh bisnya oleh beberapa pelatih-pelatih yang emang udah ada di sana buat disuruh cepetan turun ya kan, buat disuruh langsung baris dengan rapi. Dan langsunglah para pelatih yang ada di sana langsunglah menjelaskan tata tertib yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh beberapa orang termasuk si Bagas tersebut. Ya cuma kayak dibilangin juga lah, nggak boleh berkata-kata kotor, harus disiplin dan menaati tata tertib yang ada. Intinya kayak mengikutilah semua alur-alur yang emang udah diberikan ke depannya. Dan juga nih pada saat itu semua peserta yang ada di sana barang-barangnya ini langsung tuh disuruh kumpulin buat apa? Buat disita semuanya, ya HP, ya juga dompet, pakaian, rokok, charger, pokoknya intinya semua yang dibawa oleh para peserta itu semuanya diambil, disita, dan nggak boleh dibawa sedikit pun karena emang pihak instalasi ataupun pihak panitia yang udah di sana itu udah menyediakan baju dan juga beberapa barang-barang untuk para peserta tersebut. Udahnya ya kan langsung lah para panitia ini langsung lah ngarahin kepada para pesertanya ini untuk kayak menuju kamar ataupun bangsal tempat mereka tidur ya kan. Dan kebetulan tempat tidurnya kan emang dipisah gitu kan, kamar-kamarnya mana buat cowok dan juga cewek. Nah, itu kasurnya itu kayak bentuk tingkat gitu loh, jadi atas bawah gitu lah. Nah, pada saat para pesertanya ini lagi bergegas ya kan masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk bebersih diri, untuk kayak naruh barang-barangnya, kebetulan tiba-tiba nih ada salah satu pelatih yang tiba-tiba masuk di kamar cowok gitu, kayak asrama cowok itu kan, ngasih tahu lah itu kan, sambil ngasih tahu lagi tuh, spill lagi tuh kayak peraturan tata tertib yang emang harus dijalani oleh mereka, yang sama kayak peraturan yang awal mereka datangi. Dan ada tambahan satu lagi nih, mereka nih diberitahu untuk jangan ataupun gak boleh sama sekali matiin lampu kamar mandi. Ya kebetulan mereka yang para peserta ini cuma kayak oh oke iya nggak bakal lah matiin kamar mandi, cuman gitu doang, karena mereka nganggapnya bukan hal-hal yang gimana-gimana, hal yang biasa gitu loh. Udahnya hari pertama kegiatan ya kan itu terjadi selama kurang lebih sampai jam 10 malam.
Nah, jam 10 malam tersebut mereka kan akhirnya bersih diri, akan bergegas untuk mandi. Yang kebetulan kamar mandi itu bisa diisi oleh kurang lebih 5 orang pada saat itu. Emang kayak kamar mandinya cowok juga untuk cukuplah 5-6 orang. Akhirnya udahlah mereka mandi. Terus udahnya selesai, akhirnya Bagas dan juga teman-temannya bergegas untuk tidur. Nah, sekitar pukul 3 pagi akan mau subuh gitu kan, sekitar pukul 3 pagi Bagas dan teman-temannya ini mendengar seperti ada suara kayak hentakan baris berbaris para tentara ya kan. Kalian ngerti gak sih kalau bunyi hentakan baris berbaris para tentara itu kayak terdengar banget oleh mereka dan sangat jelas itu suaranya. Cuman pada saat itu mereka nih kayak satu sama lain tuh kayak belum berani buat speak up ataupun saling ngobrol gitu loh. Ya jelas karena mereka kan namanya juga masih para calon karyawan ya kan, kayak belum kenal satu sama lain. Akhirnya ya udahlah mereka kayak oh ya udahlah, berusaha kayak mengalihin perhatian dan tidur kembali. Keesokan paginya udah bangun ya kan, ternyata mereka ini saling kayak memberanikan diri untuk saling ngobrol dan juga kenal satu sama lain. Nah, di tengah obrolan tersebut, yaitu mereka mulailah pada ngaku kalau misalnya emang subuh ataupun jam 3 tadi mereka nih sama-sama gitu loh ngedenger suara hentakan kaki baris berbaris. Nah, udahnya kan mereka kan pada kepo kayak bertanya-tanya kok bisa gitu kan, soalnya kan yang tinggal ataupun di sana kan cuman para karyawan tersebut yang ingin melakukan kegiatan semi militer tersebut. Terus nggak mungkin gitu para pelatihnya ataupun pihak instalasinya itu kayak melakukan kegiatan jam 3 pagi. Akhirnya mereka berusaha nanyalah pihak panitia, dan pada saat itu, pada saat menanyakan ya bukannya dijawab, pihak panitia ini malah nanya balik kayak bilang, kalian kemarin ada matiin lampu kamar mandi nggak? Nah, pada saat itu para karyawan ini pada terdiam dong, pada bingung kayak emang iya, emang ada matiin kamar mandi. Nah, pada saat dicek ternyata emang bener tuh lampu kamar mandinya tuh mati. Dan pada saat itu pihak panitia ini mengatakan dan cerita kalau misalnya kayak emang sih sempat ada kejadian sebelum ini, yakni beberapa waktu lalu dan juga beberapa orang yang mengalami, sempet nih ada salah satu pihak juga yang kayak gak sengaja gitu ya matiin lampu kamar mandi, dan mereka ini mengalami kejadian-kejadian aneh dan misterius, bahkan itu lebih menyeramkan daripada mendengar suara hentakan baris berbaris. Ya panik dong mereka ya kan, para pesertanya, karena mendengar tersebut. Akhirnya keesokan harinya mereka gak berani lah itu buat matiin lampu kamar mandi. Udahnya lagi nih, singkat cerita kan, ini ada salah satu kejadian yang gak kalah horor lagi dialami oleh salah satu teman Bagas ataupun salah satu peserta, yakni bernama Surya. Kebetulan pada saat itu dia nih kayak lagi tidur gitu loh di atas, kan ada kan di atas, cuman emang yang tidur di kasur atas itu kayak pesertanya tuh dikit banget karena mereka nih masih ngisi yang kasur-kasur yang ada di bawah, dan mereka juga kayak mager lah istilahnya buat kayak manjat-manjat untuk tidur di atas. Kebetulan udahnya nah dia tidur ya kan pada saat itu. Nah, dia nih lihat nih kok ada orang di sampingnya, cuman kayak mengebelakangi atau menghubungin si Surya ini. Cuman anehnya kok dia nih menggunakan pakaian atau kaos warna putih dan juga kayak kotor, kumel, intinya kayak gitulah. Nah, dia nih bingung kayak ini siapa, kok dari segi postur tubuhnya ini kayak gak mirip atau kayak gak kenal gitu loh, kayak asing banget. Terus dia nih juga mikir gitu ya kan, ini kok pakai baju warna putih, karena kebetulan kan emang tuh barang-barangnya kan emang udah disita gitu kan sama panitia, dan panitia hanya menyediakan 2 warna untuk kaos itu untuk mereka para peserta ini, yakni warna hitam dan juga hijau army. Cuman kok ini warna putih dan juga kotor gitu ya kan. Ya pada saat itu Surya cuma posting, oh mungkin dia nih diem-diem lah bawa kaos punya dirinya sendiri terus dia pakai. Nah, pada saat dia nih sambil mikir gitu, tiba-tiba si orang ini si membelakangi si Surya ini tiba-tiba tuh berbalik lah hadap-hadapan, dan Surya terkaget-kaget ketika melihat orang itu tuh dalam keadaan muka rusak, berdarah-darah, dan badan ini seperti ada kayak berdarah-darah dan juga luka tembakan gitu loh. Pada saat itu si Surya ini kayak gak bisa berkata-kata, mulut ini gak bisa ngomong ya kan, itu cuman kayak kekunci dan badan ini bener-bener kaku banget gitu loh. Nah, pada saat itu saking takutnya mungkin ya, dia kayak pengen bergerak tapi gak bisa, tiba-tiba dia jatuh tuh dari atas sampai ke bawah. Nah, karena mendengar jatuh tersebut ya kan keras gitu ya kan, akhirnya para peserta kebangun dan kayak what? Ada apa nih gitu kan.
Cuman pada saat itu Surya nih kayak udah keadaan yang bener-bener lemas, pingsan gitu loh. Dan pada saat dicek ya kan, di atas itu tuh nggak ada sama sekali orang, sama sekali tuh nggak ada yang tadi berdarah-darah, itu nggak ada. Karena hal itulah Surya harus dibawa tuh, dirujuk ke klinik karena punggung sama pergelangan kakinya itu terkilir. Dan setelah kejadian si Surya ini, mulailah itu beberapa hari kemudian, 2-3 hari itu tuh mulailah itu kejadian-kejadian, yakni dialami oleh beberapa perempuan, khususnya rata-rata mayoritas ya kan dialami oleh perempuan, yakni kerasukan. Hingga pada suatu hari ini kan ada salah satu kegiatan yang pada saat itu belajar survive di luar bumi perkemahan tersebut. Dan pada saat itu para peserta ini bolehlah membawa dompet dan juga HP, karena kan emang udah kegiatan ini udah di luar jalur perkemahan ya kan, udah di hutan dan juga nanti akan melewati perkebunan. Akhirnya mereka ini disuruh bawa HP dan juga dompet ya untuk jaga-jaga gitu loh kalau misalnya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Sesampainya di lokasi itu tuh sejenis kayak hutan pinus gitu yang juga rindang gitu ya kan, dan juga banyak hijau-hijau. Kalau misalnya dilihat nih dari siang hari itu kayak indah banget, kayak estetik banget lah, alam banget nuansanya. Cuman emang sih kalau malam suasananya tuh udah mencekam dan juga horor gelap. Udahnya sesampai di sana mereka disuruh lah itu buat tenda ya kan. Udahnya singkat cerita, malamnya tepatnya jam 11 malam tiba-tiba Bagas ini kebelet untuk pipis gitu ya kan, pengen kayak buang air kecil. Cuman pada saat itu yang namanya juga di tengah hutan adanya MCK gitu ya kan, sejenis MCK, dan bisa pipis itu sekitar harus kayak kita nih jalan 200 meter lebih. Akhirnya Bagas ini kan berusaha gitu ya kan bangunin temen-temennya gitu ya, cuman temen-temennya kayak yang namanya orang ngantuk gitu ya kan, dibangunin kayak apaan sih, udah sih pipis di pohon aja sono, kayak apaan sih lu cowok, takutan lu. Akhirnya Bagas ya udahlah daripada harus jalan, udah kebelet banget apalagi takut sendirian. Akhirnya Bagas nih pipis di salah satu pohon yang ternyata pohon itu salah. Kayak setelah dia pipis, dia ini mulailah itu mengalami kejadian-kejadian aneh dan juga misterius. Lalu sekitar pukul 1 pagi, nah itulah bunyilah sirine, dan para pelatihnya ataupun panitia ini langsunglah membangunkan, paksakan para pesertanya untuk apa? Untuk mereka melakukan jurit malam pada saat itu. Dan kebetulan dibagilah beberapa kelompok dan isi setiap satu kelompok itu 3-4 orang. Pada saat itu para pelatih ini langsunglah itu ngasihkan sandi-sandi dan juga kayak tanda-tanda gitu ya kan untuk mereka untuk melewati tiap-tiap pos nantinya. Dan tiap kelompok ini, jadi misalnya nih ada kelompok ya kan, kelompok 1 nih udah jalan tuh, nah kelompok 2 ini suruh diam dulu tuh sekitar 5-10 menit, suruh diam dulu baru mereka bisa jalan, dan juga begitu di kelompok selanjutnya. Kebetulan si Bagas ini itu tuh dapat kelompok sama si Adit dan juga si Jerry. Nah pada saat itu para panitia ini itu cuma ngasih 1 lilin ya kan untuk kayak penerangan mereka gitu kan, sejenisnya di melewati hutan dan juga kebun, nanti kan gelap banget. Nah kalau misalnya nih lilinnya mati ya kan, itu udah kayak wassalam gitu, kayak nasibnya mereka jadi harus nunggu kelompok lain ataupun kelompok berikutnya itu buat kayak ngasihin apa sih, kayak ngasihin api buat nyala lagi ya, jadi gelap gitu loh. Jangan sampai itu mati ya kan, mereka kayak berharap jangan mati dulu gitu. Udahnya tuh mereka ngelatih pos 1 aman, udah aman terkendali. Nah pas mau ngelatih pos-pos berikutnya, mereka nih kayak kaget gitu loh ngelihat ada kayak penampakan pocong ya kan, putih ini kayak pocong. Tapi mereka nih tahu kalau misalnya itu hanya kerjaan dari para pelatih tadi. Jadi kayak mereka nih cuman kayak kaget aja. Meskipun gitu kan kayak kaget lah, namanya juga di tempat gelap. Cuman mereka tahu lah, akhirnya mereka tetaplah melanjutkan perjalanan. Selanjutnya pada saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Bagas ini melihat ada anak kecil, seorang anak kecil yang lari-lari berkeliaran, yang kayak sambil bawa lentera. Cuman kayaknya ini mereka nih ngelihat teman-temannya Bagas ini kayak nggak ngelihat apa-apa. Akhirnya Bagas ini cuma kayak diem aja, mungkin kayak halusinasi aja, berusaha posting kita akan melanjutkan perjalanan. Nah beberapa menit mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan mereka nih kayak ngelihat gitu loh, ada warung kopi yang masih buka, warkop gitu ya kan, masih buka. Akhirnya Bagas nih ngajak lah teman-temannya kayak, aduh istirahat dulu deh yuk, kayak kita nyebat dulu lah itu lah sambil minum kopi gitu kan, udah lama mereka nggak nyebat. Akhirnya udah mampir itu di warung kopi, langsung lah mereka bergegas itu kan mesen kopi, dan juga ada tuh beberapa gorengan kayak pisang goreng yang masih anget. Akhirnya mereka makan, dan kebetulan yang penjualnya ini kayak teteh-teteh cantik gitu kan, kayak seger gitu yang liatnya sambil minum sambil makan, kayak ngeliat yang seger-seger ini, seger lah. Mereka istirahat dulu lah sambil lah itu nunggu kelompok-kelompok lain ya kan buat lewat, kayak yang lumayan lah untuk istirahat dulu bentar gitu pikirnya mereka.
Nah, beberapa menit pada saat mereka nih lagi suguh kopi dan juga pisang, tiba-tiba ada tuh bapak-bapak jaketan kupluk juga datang tuh, kayak ngobrol atau bisik-bisik sama tete-tete cantik ini. Cuman itu kan nggak kedengeran oleh mereka gitu loh. Beberapa menit lagi itu datang tuh ibu-ibu berhijab pakai jaket juga, itu tuh kayak bisik-bisik lagi, tapi mereka nih nggak bisa denger apa-apa. Cuman mereka kayak berusaha kayak, udahlah itu kan urusan mereka gitu. Pada saat mereka nih lagi asik nyebat ya, karena akhirnya kayak bentar nih tinggal 1 batang lagi nih, kayak abis itu kita cabut lah daripada dicariin. Kok mereka nih soalnya ngerasa kalau misalnya kelompok-kelompok lain udah 15 menitan kok ditunggu-tunggu nggak datang-datang, nggak lewat-lewat. Akhirnya ya udahlah. Pada saat mereka ini udah mau menghabiskan sebatnya rokoknya 1 batang lagi, tiba-tiba mereka nih pundaknya tuh langsung kayak ditepok, dikagetkan oleh salah satu pelatih atau panitia yang langsung lah itu otomatis mereka kan panik ya kan, bingung gitu kan, kayak ngapain kalian di sini gitu loh. Terus mereka dengan santainya bilang, oh maaf pak, tadi kita tuh cuma mampir doang, cuma mau makan, mau nyebat sama minum kopi sebentar di warung ini. Nah terus bapak pelatihnya ini langsung bilang, hah warung kopi mana, di sini nggak ada. Terus pas mereka noleh, set ya kan, itu udah nggak ada tuh sama sekali warung kopi, itu gelap banget, udah kayak warkop yang emang udah nggak ada bentuknya lagi, udah sepi. Nah mereka kaget dong, auto merinding tuh semuanya. Dan mereka ternyata kaget lagi karena mereka ini ternyata udah hilang selama kurang lebih 2 jaman. Padahal mereka merasa kalau misalnya mereka baru di situ tuh 15 menitan. Sudahnya bergegas lah mereka tuh diajak sama panitia untuk balik ya kan, langsung dikasih minum, habis dikasih air putih ya kan, mereka langsung muntah-muntah. Akhirnya disuruh istirahat tuh mereka. Keesokan harinya para peserta lain ataupun teman-temannya Bagas ini kayak dongkol, kayak kesel banget sama Bagas dan juga CS-nya. Karena apa? Karena perbuatannya mereka, akhirnya mereka ini dihukum semuanya. Yaitu tadi, gara-gara tadi ya kan kayak gak menuruti peraturan, akhirnya mereka disuruh push up, suruh lari beberapa kali dan melakukan tindakan sejenisnya. Oke teman-teman, itu tadi cerita menyeramkan, mistis dari Bagas dan juga teman-temannya. Dan pembelajaran yang bisa kita petik dari si Bagas ini dan juga teman-temannya, kayak lebih baiklah kalau misalnya kita nih lagi pergi ke tempat yang asing buat kita, kayak kita nih taati aja gitu loh peraturan-peraturan yang ada. Dan juga lebih baiknya kita bersikap yang cukup sopan gitu ya kan. Dan juga jangan kayak tadi yang Bagas lakukan, pipis sembarangan, apalagi itu jangan sampai. Dan juga gimana nih, menurut kalian kisah satu ini, pengalaman satu ini, itu udah bikin kalian merinding dan juga menyeramkan gak sih? Dan juga aku pengen tahu dong, mungkin gak sih ada kisah lagi, mungkin kisah dari kalian mungkin yang pengen diceritain ke aku, yang lebih menyeramkan. Nanti kalian spill dong dengan cara komen di bawah.